this computer. Alright. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah bergabung kembali dalam kelas ketiga untuk grup Segera Bekerja ini. Di sini saya Timur Nugraha Tama akan berbagi ya beberapa materi untuk melengkapi dari 2 pertemuan yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Yang pertama adalah tentang energi, tentang gelombang, tentang getaran ya, manifestasi, bagaimana mencipta melalui visualisasi, melalui scripting, ya, law of attraction, hukum penciptaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kemarin kita belajar mengenai kebahagiaan ya, happiness dan empowerment, self empowerment. Jadi memberdayakan diri sendiri, kemudian self love dan juga bagaimana kita bisa berada di zona bahagia ya, sehingga getaran kita itu tetap tinggi, manifestasi kita bisa terwujud dengan lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Latihan-latihan juga teman-teman sudah jalankan ya. Dan karena hari ini adalah hari terakhir, artinya pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir, setelah ini saya akan membubarkan grup dan teman-teman bisa tetap melihat rekamannya di YouTube ya, nanti akan saya posting, akan saya upload. Silahkan teman-teman kunjungi ketika teman-teman merasa ingin diingatkan atau mungkin agak lupa latihannya seperti apa ya. Walaupun sayangkali pertemuan pertama tidak saya rekam ya, mohon maaf. Oke, saya akan share screen. Nah, ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat. Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ya. Oke. Invigoration of vibration. Jadi figure itu artinya memperkuat ya atau memperbesar vibrasi atau getaran atau gelombang ya. Jadi mungkin penjelasannya di bawah itu memperkuat getaran dan gelombang tubuh, pikiran dan rasa sehingga menghasilkan energi tinggi untuk manifestasi ya. Oke ya, itu judulnya seperti itu. Baik. Oke, gambarnya memang ini depan saya berikan seperti ini. Ada yang sudah bisa menebak nanti kita akan belajar apa? Cakra. Cakra. Kita akan belajar apa itu cakra atau roda atau pusat simpul-simpul energi. Oke. Pada kelas yang lalu kita belajar bahwa setiap saat kita itu memanifestasi getaran kita. Jadi gini, kita tidak memanifestasi keinginan kita atau sesuatu yang kita pikir itu kita ingin. Tapi kita memanifestasi apa yang tubuh dan pikiran dan rasa kita itu getarkan. Jadi, setiap saat Anda itu memanifestasi, ya. Setiap saat Anda itu menciptakan. Nah, masalahnya yang kita ciptakan itu sekarang dari energi tinggi atau energi rendah, kan gitu ya. Kemarin nanti kita akan ingat-ingat, ya. Nah ini, getaran tinggi akan memanifestasi peristiwa atau benda yang serupa, ya. Sedangkan sebaliknya, getaran rendah juga akan memanifestasi peristiwa-peristiwa rendah, ya, atau benda-benda yang rendah getarannya, ya. Nah, nanti kita akan belajar apa aja itu, ya, kira-kira. Nah, ini kita mengingat-ingat yang kemarin ya. Semakin tinggi getaran kita, ya, emotion, energi in motion yang di atas, itu semakin kita berada di zona power, ya, power, daya. Dari atas sendiri itu ada oneness ya, kebersatuan dengan ilahi, dengan semesta, kedamaian, cinta, joy itu apa istilahnya, kegembiraan ya, luapan-luapan kegembiraan. Courage itu keberanian, acceptance itu penerimaan, neutrality yaitu netralitas dan reason, memiliki satu alasan. Nah, kemudian turun itu sudah mulai ke force. Force itu ngotot atau ngeyel ya. Ngotot, ngeyel, ngeden kalau dalam bahasa Jawa itu ngoyo, bentoyong. Kalau teman-teman mau membayangkan itu orang naik becak itu ya, yang dia ngenjot becak di belakang Pak becaknya itu.
naik itu, ya, yang dibawa orang yang cukup gemuk gitu. Nah, itu ngotot gitu. Nah, emosi-emosi rendahnya adalah desire, ya, hasrat, kepingin, ngarep. Kemudian will, anger, fear, shame, ya, kemarahan, ketakutan, dan malu, rasa malu, ya. Nah, ini map yang lebih komplit dari penjelasan tentang energi tadi, ya. Kalau levelnya itu kita lihat di sebelah kiri dulu, ya. Sebelah ini levelnya itu 700, ya, dari 310 ke atas, dari willingness, acceptance, reason, dan sebagainya. Maka life experience-nya adalah ini, ya, yang dirasakan itu, ya, atau pengalaman hidupnya adalah pengalaman hidup yang penuh dengan kasih sayang, compassion, punya pengaruh, ada rasa percaya, tidak takut, banyak kebetulan yang terjadi, ya, synchronicity, itu adalah pengalaman-pengalaman kalau kita berada di level energi yang di atas. Ya, turun sedikit yang level yang kedua ini masih ada happy, produktif, ya. Kemudian kooperatif, conscious, kita akan selalu sadar. Kemudian kreatif dan at ease. At ease itu mudah, ya, lancar, kira-kira seperti itu. Nah, turun ke level emosi yang rendah, pride, anger, ya, desire, fear, grief. Grief itu penyesalan, apati. Ya, ini mulai ini ada apa ini? Kompetisi, hiperaktif, mengontrol, victim, ya, jadi korban, kemudian defeat, terkalahkan, ya, just surviving. Pokoknya setiap hari hidup tuh cuman kayak bertahan hidup terus gitu. Nggak ada kreativitas, tidak ada rasa apa ya, menikmati hidup. Adanya itu cuman pokoknya saya hidup atau mati, ya, seperti itu. Saya ingat tuh teman saya di kapal pesiar dulu. Pernah gini, WhatsApp saya, waktu itu masih SMS kalau nggak salah. Mas Timur, saya mau jualan ini nih, barang-barang apa, antik. Oh ya, harganya berapa? Gini-gini. Terus dia menutup dengan kalimat super. Kalimatnya seperti ini. Ini untuk nyambung hidup. Nah, hati-hati ya kalau ngomong seperti itu. Kalau Anda, getaran Anda itu ada pada menyambung hidup tok gitu. Ya nanti peristiwa yang akan dihadirkan dalam hidup Anda itu ya cuma untuk nyambung hidup. Cuma untuk makan tok, nggak ada untuk senang-senang, nggak ada untuk pendidikan, nggak ada untuk beli baju baru gitu. Cuma untuk makan tok, udah. Ya, karena semesta itu adil, dia memberikan apa yang Anda minta gitu loh. Makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, ya. Nah, itu life experience-nya seperti itu. Sekarang view of life, ya, view of life. Jadi kalau orang lihat dalam kehidupan Anda seperti apa itu kalau yang di energi tinggi, ya, perfect, ya, sempurna, lengkap, ya. Anda merasa kalau yang menikah ya sudah, saya percaya dengan ini pasangan saya sudah lengkap itu, nggak pengen ngelirik-ngelirik lagi itu, ya, meaningful, ya, punya apa, hidup itu berarti gitu. Harmoni dengan tetangganya, nggak bertengkar, dengan temannya nggak bertengkar gitu. Hopeful, ya, punya harapan yang bagus. Satisfactory, puas dengan pekerjaannya, puas dengan apa yang dia terima, puas dengan gajinya. Ya, tapi kalau udah mulai turun nih, level energi yang di bawah, dia mulai itu demanding, komplain, tukang komplain, pengennya minta terus, nggak puas terus. Udah dikasih sama atasan kerjaan yang bagus, masih demanding lagi, minta jabatan lagi tinggi, demanding lagi, minta pindah kantor. Nah, seperti itu. Antagonistik, senang jadi musuh, disappointing, ya, pokoknya mengecewakan, hidup tuh mengecewakan. Tragic, hopeless, wah, miserable, sangat menyedihkan. Ya, seperti itu. Nah, eh, ini juga ada nih, life experience di energi yang tinggi itu, ya. Self realization, ada intuisi, magical, ya, magis gitu, inflow, extraordinary, nggak biasa. Anda dilihat sama orang-orang yang lain tuh, wah, hidupnya Pak Hanto ini kok benar-benar extraordinary gitu. Kok kayaknya luar biasa gitu. Ya, ia sudah berkelimpahan, ya, sama istrinya juga apa, harmonis, anak-anaknya itu kok ya menaruh hormat, rumahnya bersih. Nah, itu adalah pengalaman yang dihadirkan di energi tinggi, ya. Lanjut ya. Oke, nah ini dia yang saya jelaskan tadi, ya.
peristiwa atau benda yang dimanifestasi pada energi tinggi. Kalau dia berupa materi ya kelimpahan, ya posisi jabatan yang pas, jodoh sehidup semati, rumah yang mendamaikan, kondisi keuangan yang stabil gitu. Pak, emang ada rumah yang tidak mendamaikan? Ya ada, rumah yang berhantu, rumah yang dulu bekas pembunuhan. Hati-hati, ada itu, ya. Kondisi keuangan yang stabil ya, itu termasuk materi itu pada energi tinggi ya. Non materinya apa? Bebas dari pertengkaran, perselisihan, kemurahan hati orang lain, kebetulan yang tiada henti, keberuntungan beruntun, suasana kerja yang menyenangkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini sebaliknya kalau Anda pada energi rendah, peristiwa atau benda yang dimanifestasi adalah kekurangan, sempitan ya. Kok kayaknya itu gaji itu kok kurang terus gitu. Ya, seperti itu. Terus hutang ya, pasangan yang tidak setia, kecelakaan kendaraan, amit-amit ya. Kondisi keuangan yang tidak stabil, ini salah ya, yang tidak stabil. Terus apa? Yang non materinya sebaliknya dari ini ya, tentu saja ya. Ini saya agak keliru ini mungkin sebelum saya edit ya. Kira-kira nanti ya Anda akan mendapatkan ketidakberuntungan ya. Rasanya kok celaka terus gitu, suasana kerja yang membosankan gitu. Seperti itu. Ya. Nah, maka sekarang pembahasannya kan gini, Pak, berarti kita tujuannya itu supaya energi kita paling tidak ya berada di tengah dan ke atas kan gitu ya. Nggak bisa orang kok terus diminta untuk damai, terus kan ya nggak bisa gitu. Terus atau diminta untuk apa gembira terus kan enggak. Tapi kita bermain di sini nih antara netral ke atas ya. Jadi kadang-kadang kalau pas kita itu ada bertengkar sama orang ya terus kita turun sedikit ke netral, tidak usah menyalahkan ya, terus naik sedikit menerima, oh ya sudah memang dia seperti itu orangnya. Kemudian courage, berani ya saya berani memaafkan dia, enggak apa-apa, saya dikecewakan enggak apa-apa, misalnya seperti itu. Terus kemudian naik 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 sampai damai sampai ke penyatuan dengan ilahi. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Kita ingat-ingat kan dulu ya, orang itu bahagia. Ada dua deskripsinya. Yang pertama itu seluruh sistem tubuh harmonis, ya, sistem-sistem hormon, sistem-sistem kelenjar itu semuanya harmonis, ya. Artinya dia sehat, secara tubuh itu kan sehat. Itu deskripsi yang pertama. Nah, apa? Bagaimana supaya sehat? Kemarin kita sudah membahas tentang tubuh yang sehat, sekarang kita akan membahas tubuh yang bukan yang apa fisik, yang jadi sistem dari tubuh yang terkait dengan pusat energi yang tidak kelihatan. Jadi tubuh kita ini memang ada beberapa lapisan-lapisan. Ada lapisan fisik, ada lapisan mental, ada lapisan emosional, ada lapisan eterik, ada lapisan astral, ya macam-macam. Nah, nanti kita akan membahas sistem-sistem yang terkait dengan pusat energi yang terdapat pada tubuh kita ya. Ini kan kemarin sudah saya jelaskan ada sistem saraf, endokrin, pernafasan, macam-macam semuanya. Ya, termasuk sistem reproduksi dan sampai imunitas. Nah, saya akan mengenalkan teman-teman semuanya pengenalan dasar mengenai pusat energi yang ada pada tubuh dan kaitannya untuk kita bisa menjaga tingkat getaran kita itu ada selalu di atas ya seperti itu. Nah, sebelumnya ini nanti diterima dulu aja teman-teman mungkin pernah dengar atau mungkin baru dengar atau mungkin belum pernah sama sekali ya. Jadi kita itu punya sebenarnya banyak sekali simpul energi yang disebut dengan cakra. Cakra itu roda. Ya, di tubuh kita itu banyak sekali. Cuman memang yang inti itu dikatakan sebenarnya ada 7. Yang dulu saya pelajari sebenarnya ada 8 ya, tapi umumnya orang cuma menyebut 7 ya. Saya tidak akan buka yang ke-8 karena itu ada dasar ilmunya sendiri, saya tidak boleh untuk membuka di sini ya. Karena terkait dengan yayasan tertentu. Nah, 7 cakra ini ya dari paling atas itu kita sebut dengan cakra mahkota atau sahasrara. Sahasrara itu kalau dalam bahasa Jawa sosro, ya sasra, teh sosro atau mungkin apa nogo sosro maksudnya itu dia mahkota. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian cakra ajna atau cakra mata ketiga, cakra visuda atau wisuda itu cakra di tenggorokan, cakra anahata itu di jantung,
cakra solar plexus itu di ulu hati, kemudian cakra swadhisthana letaknya di kemaluan atau cakra seks, kemudian cakra muladhara itu di tulang ekor, ya, di perineum, di dasar sini di bawahnya anus, ya kira-kira di situ. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya dulu nih, sebelum saya lanjutkan. Halo? Belum ada pertanyaan. Belum ada? Lanjut ya? Ya, Kita lanjutkan dulu. Ini ada yang chat. Lanjut, Mbak Ayu Devi, siap. Nah, ini cakra pertama ya, warnanya merah seperti ini. Ini teman-teman nyari dimanapun ya simbolnya seperti ini. Ya, itu ada helai daunnya yang gede. Ada berapa itu? 4 ya. Warnanya merah seperti itu, letaknya di tulang ekor. Nah, ini dia penjelasannya ya. Cakra dasar atau muladhara. Cakra dasar muladhara ini letaknya di tulang ekor, dia mengatur perineum. Perineum itu adalah seperti otot ya, seperti otot atau tulang rawan yang terletak di antara anus dan kemaluan Anda, itu di situ. Fungsinya bola ini atau fungsinya roda dasar ini apa? Ya, dia mengatur insting dasar bertahan hidup. Ya, kemampuan makan, minum, dan kebutuhan untuk tidur. Itu dulu harus dipahami dulu. Mengatur respon fight or flight. Ya, jadi dia ini memang hanya mengatur, tugasnya itu hanya mengatur kita untuk bertahan hidup melalui perang atau mundur lari. Berpengaruh pada kebugaran tubuh secara umum. Kesehatan kebugaran tubuh itu ada di cakra ini. Maka bila cakra ini kotor atau lemah, manusia itu menjadi malas, tidak ingin menjalani hidup, ya. Kemudian dia cenderungnya miskin atau kekurangan, apa itu, tidak ada tujuan dan tidak bergairah, ya, seperti itu. Nah, sebentar. Mohon maaf. Dalam jangka waktu yang lama, itu dapat mengakibatkan kelumpuhan, ya. Jadi kalau cakra dasar ini kotor, lemah, kurang memancarkan cahaya, itu ya, dia muternya juga lambat, itu dalam jangka waktu lama tubuhnya akan mengalami kelumpuhan karena dia malas, tidak ingin menjalani hidup, ya, tidak bergairah, tidak ada tujuan. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, warnanya adalah orange, seperti ini, yaitu cakra seks atau swadhisthana. Dia mengatur kelenjar gonad. Kelenjar gonad itu adalah kelenjar seksual, ya, kelenjar yang mengatur tentang hormon reproduksi wanita dan pria. Mengatur insting untuk reproduksi, sekaligus dia mengatur kreativitas, ya, berpengaruh pada mood secara umum, ya. Jadi bila cakra ini kotor atau lemah, manusia itu jadi monoton. Anda menjadi tidak kreatif, buntu, bingung, bimbang. Ya, nah, dalam jangka waktu lama ini akan mengakibatkan kemandulan atau disfungsi ereksi. Ya, jadi dari dua cakra ini coba teman-teman nanti sambil saya jelaskan, teman-teman ingat-ingat dalam hidup saya ini apa yang terjadi itu. Apakah saya malas, tidak punya keinginan hidup sampai dia pengen bunuh diri, itu termasuk cakra dasarnya itu lemah ya. Males, saya pengen cuma tiduran, rebahan, nggak mau apa-apain. Atau saya ini bingung, bimbang, nggak kreatif, pokoknya jadi orang tuh boseni banget gitu, monoton gitu ya. Nah, itu coba digalih sendiri. Ya, Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Lanjut. Cakra ketiga, solar plexus, yang terletak di ulu hati. Ya, dia mengatur kelenjar adrenal dan pankreas. Ya, kelenjar adrenal dan pankreas itu mengeluarkan insulin ya untuk pankreas itu. Nah, hubungannya ini juga dengan empedu. Jadi dia mengatur ego dan identitas diri, mengatur kekuatan mental dan keberanian. Berpengaruh pada kepercayaan diri. Bila cakra ini kotor atau lemah, manusia menjadi penakut, tidak percaya diri, mudah dikalahkan secara mental. Atau dalam bentuk reverse-nya yang berkebalikan, orang ini menjadi tukang pamer, ya, tukang pamer, sombong, arogan, tukang mengintimidasi. Itu sama dengan penakut, tidak percaya diri, dan mudah dikalahkan. Sebenarnya sama, tapi bentuknya berbeda. Nah, dalam jangka waktu lama dia mengakibatkan sakit liver, pencernaan, dan GERD.
Nah, siapa yang sering sakit lambung di sini, ya? Itu biasanya solar plexus Anda bermasalah. Entah adrenalnya, entah pankreasnya. Ya, kalau adrenal itu biasanya empedu Anda yang bermasalah, ya. Biasanya orangnya penakut gitu. Mau apa-apain takut, mau apa-apain wedi gitu ya. Malu gitu, nggak punya percaya diri. Nah, itu solar plexusnya bermasalah. Yang keempat, warna hijau adalah cakra jantung atau anahata. Mengatur kelenjar timus. Kelenjar timus di sini. Mengatur rasa cinta welas asih. Ya, mengatur kekuatan penerimaan, memaafkan, dan mendamaikan. Kelenjar timus itu kalau nggak salah berpengaruh pada imunitas juga. Berpengaruh pada pesona diri yang lebih lembut. Ya, kalau orang Jawa bilang berpengaruh pada pengasihan. Ya, kalau banyak orang itu karismatik gitu ya. Orang kok seneng lihat itu dan sebenarnya itu cakra jantungnya besar, berkembang. Anda mesti pernah lihat gitu ya, kok ini cewek ini sebenarnya nggak terlalu cantik, tapi kok menarik banget gitu. Ada cowok yang mungkin punya kekurangan apa, tapi kok orang ini kok menarik banget dilihat gitu. Nah itu cakra jantungnya gede. Nah kalau itu kita pakai dalam prinsip pekerjaan kan sebenarnya bisa tuh, interview misalnya. Orang lihat Anda itu sebenarnya dia nggak bisa jawab, tapi kok saya seneng sama anak ini ya, saya pengen nerima dia. Itu cakra jantungnya besar gitu loh. Ya, anak hatanya gede sehingga orang tuh nggak bisa menolak dia gitu. Nah itu nanti saya ajari ya, gimana supaya bisa. Nah, bila cakra ini kotor atau lemah, manusia menjadi bengis, kejam, tidak punya empati dan kaku. Ya wis, nggak bisa ditekuk, nggak mau apa istilahnya fleksibilitas, nggak ada negosiasi, gah pokoknya nggak punya empati. Ya HRD itu kejam. Pokoknya aturan gini-gini, kamu tak SP3, tak SP3, nggak ada kompromi sama sekali. Ya. Nah, dalam jangka waktu lama mengakibatkan sakit jantung dan autoimun. Ya, autoimun. Terus ini adalah cakra wisuda ya atau cakra kelima terletak di tenggorokan. Nah, ini mengatur kelenjar tiroid. Apa yang dia atur integritas dan kewibawaan diri, ya, mengatur kekuatan berbicara, persuasi, negosiasi, mempengaruhi itu ada di sini semua. Ini yang pekerjaannya sales harusnya menguasai ini. Ya, yang pekerjaannya politikus, ya, dosen, ya, istrinya Pak Anto nih harusnya cakra tenggorokan dibersih dan apa diperkuat. Bila cakra ini kotor atau menjadi lemah, berpengaruh pada rasa percaya orang lain pada kita. Bila cakra ini kotor atau lemah, manusia menjadi tidak punya pengaruh, dikucilkan, dianggap tidak penting. Dalam jangka waktu lama mengakibatkan masalah leher, gondok, dan susah menelan. Ya. Lanjut. Cakra keenam. Coba Mas Yeremia dibaca. Yuk. Baik, Pak. Cakra keenam, cakra mata ketiga atau ajna. Nah, Mengatur kelenjar pineal, yes. mengatur kualitas kepemimpinan, visi dan kecerdasan, Ya. mengatur kekuatan impian, tujuan dan misi, kecemerlangan, berpengaruh pada kecerdasan dan kepemimpinan. Ya. Bila cakra ini kotor atau lemah, manusia menjadi bebal, sontoloyo, maunya benar Benar sendiri, sendiri. tidak mau kalah. Ya. Dalam jangka waktu lama mengakibatkan kebodohan, skeptik, Mhm. apatis. Ya. Apa ini Pak? Saya kurang bisa baca itu. Hah? Ke apa itu? Rasisme dan Sorry. keinginan menang Saya sendiri. mau pindah ini nggak bisa. Oh ya Mau siap. tak kecilkan, sebentar ya. Nah, tak giniin aja ya. Nanti pakai yang ini aja. Nah, ini, weh. Fasisme. Fasis. Fasisme. Mas Yeremia tahu fasisme? Kurang begitu paham Pak. Fasisme itu kayak Adolf Hitler itu loh. Pokoknya Oke. bangsanya dia paling unggul, paling menangan, yang lain semua harus dibantai, dibunuh. Nah, itu fasisme. Ya, Masuk itu. akal ya. Keinginan menang sendiri. Sendiri. Ya, terima kasih Mas Yeremia. Siap, Ini sama-sama Pak. bahaya, ya. Cakra mata ketiga ini kalau rusak bahaya. Saya akan bicara khusus mengenai ajna ini agak lama.
ya, karena untuk meruntuhkan, menguasai suatu bangsa, cakramata ketiga ini harus dilemahkan dan dilumpuhkan. Itu ya, nanti kita akan bicara agak panjang. Kenapa? Karena kelenjar pineal ini yang mengatur benar-benar tentang kecerdasan dan kualitas orang itu secara keseluruhan itu ada di kelenjar ini, ya. Kita bicara mengenai kalau fasisme itu contohnya ISIS, ya. ISIS, Islamic State, apa itu? Irak itu yang dulu muncul di Irak itu ya, pertama kali itu ya, yang orang pakai senjata itu, yang itu juga termasuk fasis, ya. Jepang pada saat Perang Dunia itu juga fasis. Pokoknya kalau Anda punya teman yang merasa bahwa saya agamanya paling benar, suku saya paling tinggi, ya, saya orang keraton, saya orang ningrat, saya paling unggul. Nah, itu dia kena virus fasis itu cakra asnanya pasti rusak. Nah, dalam reverse atau bentuk yang berlawanan tapi kerusakan yang sama, itu juga ada istilahnya itu orang-orang inlander yang sama orang bule itu dia apa? Istilahnya minder. Ya, minderan, ya, bodoh, diperintah diinjak-injak ya mau. Nah, itu karena cakramata ketiganya rusak. Nah, kita sebagai bangsa ini ya, itu secara perlahan-lahan sebenarnya cakra asna ini sedang dirusak. Ya, kita nggak sadar tuh. Contoh, Anda pergi pagi, pulang petang, nggak ketemu matahari. Itu cakra asna Anda akan lama-lama akan mengecil, akan rusak. Kenapa? Karena cakra asna itu dibersihkan salah satunya dengan sinar matahari. Dulu, Jepang itu memerintahkan wanita-wanita Cina untuk menumbuhkan rambutnya menutupi dahi. Kenapa? Karena kalau dahinya itu nggak kena sinar matahari ya, ketutupan, lama-lama wanitanya akan bodoh. Ya, nah dari kebodohan itulah wanita kan melahirkan anak-anak toh, nanti anak-anaknya juga ikut bodoh gitu ya, karena nggak kena sinar matahari tadi. Apakah ini juga berakibat pada NPD? Tidak, Mas. Jadi NPD ini berbeda. Ya, NPD ini dia lebih banyak karena perlakuan dari lingkungan sekitar. Ya, narcissistic personality disorder itu lebih pada kebiasaan diperlakukan. Ya, lebih pada dari otaknya itu mengeluarkan hormon kortisol terus-menerus jadi rusak di bagian yang kita sebut dengan saya lupa istilahnya. Nanti kalau ketemu saya akan kasih tahu Mas Yerim ya. Ya. Jadi di otak itu ada bagian yang kalau dia itu kalau orangnya dimarahin, terus ditakut-takutin, terus ya dikecewakan, terus itu tuh bagian itu rusak. Namanya amigdala. Nanti cek di Google ya. Ini tak tuliskan di sini ya. Namanya adalah saya tulis ya, amigdala. Nah, nanti cek bagian itu yang menyebabkan NPD. Oke ya. Nah, ini cakramata ketiga. Teman-teman, nanti kita akan latihan bagaimana membesarkan dan menguatkan ini, membersihkannya. Terakhir adalah cakra mahkota atau sahasrara. Ya. Cakra mahkota mengatur kelenjar pituitari, mengatur kualitas pemahaman secara komprehensif. Pemahaman secara komprehensif. Jadi kalau Anda itu, kemarin contohnya lah ya, itu pilihan presiden. Pilihan presiden itu kan ribut banget. Ada sisi ini, ada sisi yang itu, bela Pak Prabowo, bela Pak Ganjar, Pak Anies, ada yang memojokkan Jokowi, dan sebagainya. Itu tidak bisa memiliki satu pemahaman yang utuh sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di negeri ini gitu loh. Nah, orang yang cakra mahkotanya berkembang, dia tidak akan memihak di salah satu. Ya, walaupun dia memilih nyoblos salah satunya, tapi dia itu nggak punya perasaan untuk bahwa yang saya pilih ini akan selalu lebih benar, yang dia salah itu enggak gitu loh. Karena itu semua ada dalam satu bagian utuh. Ya, dua sisi mata uang berada dalam satu koin. Nah, oleh karena itu cakra mahkota itu dia mengatur kecerdasan spiritual, berpengaruh pada pemahaman akan keutuhan dan kesadaran.
Bila cakra ini kotor atau lemah, manusia tidak akan mengenal ketuhanan, ya, bukan agama ya, tapi tidak mengenal ketuhanan. Dalam jangka waktu lama mengakibatkan diskoneksi antara manusia dan alam semesta. Akibatnya apa? Hutan-hutan digunduli, tanpa rasa bersalah, buang sofa di sungai, itu termasuk cakra mahkotanya pasti tertutup yang seperti itu, ya. Nggak ngerti gitu. Ada apa namanya hewan lewat, tendang, dibunuh, ditembak dan sebagainya itu sudah diskoneksi antara manusia dan alam semesta. Dia tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu sambil saya minum. Ya. Silakan, mau chat boleh, mau nyala mikrofon boleh. Monggo. Saya mau tanya, Pak, Yes, Mbak Riri. ada nggak Pak faktor penyebab cakra itu lemah atau kotor? Terus gimana cara mengembalikan cakra yang lemah itu, yang kotor itu, Pak? Ya, setelah ini terima kasih Mbak Riri. Itu aja atau ada yang lain mau tanyakan? Oh, ada pembahasannya ya Pak setelah ini? Ada. Habis ini Oh kita iya, mau latihan. oke Pak. Kalau penyebab untuk kotornya itu tentu saja ada, ya. Tentu saja ada. Memang kayaknya saya tidak tulis detail di sini yang menyebabkan kotor itu apa, tapi kalau membersihkannya memang saya detailkan, ya. Kita ulas sedikit aja supaya teman-teman tahu lah. Cakra dasar itu ya yang menyebabkan kotor, salah satunya ya tentu saja dia ini apa namanya kebiasaan mager, scroll-scroll Instagram, ya tubuhnya nggak digerakkan, itu dia kotor. Ya karena ini berhubungan dengan aktivitas fisik, Mbak Riri. Ya itu untuk cakra dasar. Kalau untuk cakra seks itu ya tentu jelas Anda nonton film porno, ya kata-kata yang jorok, itu semua akan mengotori cakra seks. Ya termasuk perilaku-perilaku seks menyimpang. Ya, homoseksual, ya lesbian itu akan mengotori cakra seks ini. Terus cakra solar plexus, salah satu yang mengotori cakra solar plexus ini kalau dari makanan tuh terlalu banyak gula, ya itu mengotori solar plexus. Kalau cakra jantung yang mengotori cakra jantung adalah perbuatan-perbuatan yang kasar, ya memaki orang, nggak mau dengerin orang itu mengotori cakra jantung. Terus kalau cakra tenggorokan itu apa? Salah satunya adalah berbicara tidak jujur. Itu akan mengotori cakra tenggorokan. Nah, kalau cakra ajna itu banyak yang mengakibatkan dia kotor itu banyak. Salah satunya itu pasta gigi. Ya, kenapa? Karena pasta gigi kita tuh mengandung itu apa itu? Kalau di pasta gigimu mengandung apa itu? Fluoride. Fluoride. Nah, Right. itu. Fluoride itu ya, itu yang mengakibatkan pengapuran pada kelenjar pineal itu. Kelenjar pinealmu nggak bisa mengeluarkan minyaknya sehingga kita kurang cerdas. Itu satunya pasta gigi. Berarti Pak Timur sikatan pakai apa? Pakai garam. Sikat gigi pakai garam, garam kasar. Ya, stop pakai pasta gigi. Kalau saya ya, kalau teman-teman monggo mau dilanjutkan, tapi kalau mau dicoba ya coba aja. Nanti intuisinya akan bertambah lebih tajam. Ya, terus cakra ajna itu yang membuat kotor itu salah satunya adalah khayalan-khayalan yang tidak masuk akal. Ya, prasangka, prasangka buruk terhadap orang itu mengotori cakra ajna. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu. Latihan membersihkan dan memperkuat cakra. Ini ada yang tanya nih, sebentar. Anak yang durhaka apakah termasuk sahasrara rusak? Ya, Mbak Ayu Devi, anak yang durhaka ini kita perlu tahu dulu yang dimaksud durhaka itu apa. Ya, kan masalahnya kan kurang jelas gitu loh. Apakah dia itu karena mungkin otaknya rusak kan bisa. Ada juga yang diajak omongan nggak bisa, yang komunikasi udah nggak jalan. Tapi kalau orangnya tuh jahat banget gitu ya, sampai dia durhaka sama orang tua ya kemungkinan besar cakra mahkotanya memang rusak.
Gitu ya. Dan di cakra mahkota ini berhubungan dengan cakra jantung. Ya, dua ini disebut dengan dua matahari kembar. Ya, karena cakra jantung dan mahkota itu sebenarnya dia berhubungan. Makanya kalau sininya rusak, ya sininya biasanya rusak. Kalau cakra mahkotanya itu sempit, sininya juga tidak akan berkembang. Gitu Mbak Yu Devi. Moga-moga menjawab ya. Oke, Pak, menjawab. Ya. Oke. Ya. Nah, persiapan. Nah, siapa yang sudah siapkan ember? Ya. Saya ada, Pak. Oke. Embernya disiapkan, dikasih air toh. Garamnya dimasukkan di situ, diaduk-aduk ya. Sampai larut. Garamnya Seberapa banyak, Pak, diaduk-aduk. kalau boleh tahu? Kenapa? Seberapa banyak Itu untuk garam? sesuainya aja. Setengah ember enggak apa-apa. Atau Siap. seperempat enggak apa-apa ya. Terus dikasih garam, diaduk-aduk ya. Kalau ada alkohol atau ada apa itu namanya hand sanitizer boleh dipakai ya. Nah itu. Nah latihan ini memang sebaiknya itu dilakukan setelah mandi ya. Jadi pas tubuh itu bersih. Sebelum tidur atau setelah maghrib. Kalau dilakukan di pagi hari boleh. Cuman kan pagi hari itu biasanya kan kita persiapan ke kantor, persiapan kerja itu yang saya itu tidak terlalu sarankan. Tapi kalau teman-teman, saya itu pengusaha Pak Timur, saya mau aktivitas jam 10 ya toh Mas Yeremia, mau aktivitas jam 10, omset saya jalan terus kan gitu ya. Saya Amin. nggak apa latihan pagi hari gitu loh. Yang penting setelah mandi gitu. Oke ya, kita semua siap ya. Jadi upayakan memakai baju putih dan longgar di tempat yang tenang, bersih, dan lampu temaram. Ember sedang atau kecil diisi air dan garam dapur 2 genggam. Alkohol untuk mensterilkan tangan dan dilakukan setelah mandi, sebelum tidur atau setelah maghrib. Oke. Mas Timur pinten pisan baru sampai rumah dan langsung online. Jadi nggak sempat siapin. No problem, Mbak Shelly. Ini lihat dulu aja nanti dipraktekkan ya. Alright. 1. Awalan. Berdoa sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Lakukan sadar nafas atau nafas lambat sedikit dan dalam. Oke ya. Kita latihan lagi, kita ingat lagi ya yang kemarin ya. Nafas apa? Dari kiri keluar kanan ya. 1, 2, 3. Keluar kanan. Tarik kiri. Keluar kanan. Tarik kiri. Keluar kanan. Tarik kiri. Keluar kanan. Oke. Nanti dilatih sendiri. Nah, yang kedua ini adalah latihan inti ya, membersihkan dan memperkuat cakra. Oke. Step by step ya, pelan-pelan teman-teman. Yang pertama, bayangkan cakra di depan wajah Anda. Kita membersihkan katakanlah mau cakra dasar dulu ya. Teman-teman kalau membersihkan cakra mulai dari bawah dulu, bukan dari atas dulu. Ya, dari cakra dasar dulu, cakra seks, cakra solar plexus, jantung, tenggorokan, ajna, baru kemudian kita mendoakan mahkota. Ya, nah, bayangkan cakra itu di depan wajah Anda seperti ini ya, dia bunder gitu. Dibayangkan aja, itu memang kemampuannya memakai kemampuan membayangkan. Kemudian teman-teman itu bayangannya itu diusap menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 7 kali 7. Setiap 7 kali buang kotoran setiap 7 kali usapan ya, buang kotoran yang ada di tangan Anda tadi kepada ember berisi air garam. Oke ya, kita praktekkan ya. Jadi seperti ini. Ini cakranya di depan gini, Anda bayangkan.
Ya, Anda usap 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Anda buang ini, yang ada di sini ini Anda buang ke air garam tadi. Buang ke sana. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. Ini yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ambil alkoholnya, tangan Anda bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu, dikit. Ya. Bersihkan, sudah. Ini kebalik ya. Kemudian kita berkati cakra tersebut menggunakan telapak tangan kanan. Angkat tangannya seperti ini. Tadi cakranya masih di depan sini, bayangkan ya. Kemudian Anda berkati dia ya. Seperti apa Pak memberkatinya? Udah, niatkan aja. I bless you, aku memberkatimu, I love you, terima kasih ya. Aku memaafkanmu, I forgive you, please forgive me, terima kasih, aku memberkati. Semoga cakra dasarku kuat, semoga cakra dasarku bersih, tubuhku sehat, tubuhku kuat, bugar, dan dapat menyokongku untuk melakukan misi-misi dan visiku di dunia ini. Amin. Berkati dia, keluarkan dari telapak tangan Anda sinar warna putih sehingga cakra Anda kuat, sehat, ya, membesar dan nyala warnanya terang. Selesai. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Itu satu langkah. Ya, tadi baru cakra dasar. Ya, nah nanti Anda ulangi dalam satu latihan itu. Ya, sampai cakra apa namanya? Mahkota, ya, cakra yang tertinggi. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Nanti kita latihan lagi. Yuk. Mau tanya Mas Wisnu, Yes. Mas Anto, silakan. waktu pemberkatan itu apa kita pakai pernafasan normal biasa atau pakai nafas yang pelan atau gimana itu? Ya, pakai Nah, pernafasan pelan tapi tidak pakai yang tutup. Jadi yang hanya tutup ya. LSD aja, lambat, sedikit dan dalam. Oke. Ya, Oke. terima kasih Mas Wisnu. Intensinya adalah kita tuh mengusap cakra, membersihkan dia dari kotoran-kotoran itu dan kita buang ke air garam. Nah, ini kemarin tadi ada yang nanya ya, kenapa sih kok pakai air garam sih? Garam itu adalah molekul yang menetralkan. Ya, garam adalah molekul yang menetralkan. Menetralkan apa? Dari apapun. Ya, terutama dari kotoran, dari niat-niat jahat. Itu kemudian kotoran itu ditaruh di situ untuk dinetralkan. Makanya nanti air garamnya itu tidak boleh Anda buang di tumbuhan atau di depan rumah ya, tidak boleh. Apalagi di tanahnya tetangga, nggak boleh. Anda harus buang di toilet, di WC. Ya, paham ya? Tuh, Paham. apalagi Anda simpan di rumah, nggak boleh. Itu penuh dengan energi negatif. Gitu ya. Nah, kemudian kita berkati. Setelah tadi bersih, kita perkuat dia sehingga dia memancarkan sinar yang indah ya. Nanti efeknya tubuh Anda akan semakin sehat. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Anto. Ada lagi yang mau tanya? Di chat boleh, di langsung juga boleh. Mas, emangnya itu bisa diukur ya? Bisa, ada alatnya. Nanti Anda googling aja. Alat untuk mengukur aura itu kan ada, untuk mengukur getaran gelombang elektromagnetik itu kan ada. Ya, ada itu. Mas Timur, tadi lupa pas mengusap membersihkan pakai tangan kiri atau kanan? Kanan. Pakai kanan. Bu Nur Hayati. Pakai kanan aja. Ya. Kalau mau pakai tangan kiri, ya enggak apa-apa. Tapi biasanya kan kita lebih biasa menggunakan tangan kanan. Ya.
Seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kenapa air garam? Saya dulu punya pengalaman ya. Jadi waktu kerja di kapal, sebentar. Terima kasih sama-sama Ibu. Waktu saya kerja di kapal, ini saya juga nggak menyadari waktu itu. Saya itu cuma niat aja. Ada teman saya itu yang sakit kepala berat. Orang Filipina. Nah, saya hanya meniatkan untuk menghilangkan sakit kepalanya ya dengan telapak tangan kanan saya. Saya menghirup nafas pelan-pelan. Saya fokuskan. Saya belum belajar apa-apa waktu itu. Cuma niat aja. Saya fokuskan tangan saya itu saya taruh di telapak di kepalanya dia gini. Terus saya usap ke bawah. Sembuh. Hanya dalam waktu 5 menit. Nah, ternyata saya baru sadar kok dia bisa cepat sembuh karena kapal itu kan berlayar di atas laut, ya kan? Laut itu kan kumpulan garam yang sangat tinggi. Sehingga bisa menetralkan rasa sakit ya, rasa sakit kepala yang dan sebagainya itu. Makanya orang bilang kan kalau dia bawa benda sakti, dia bawa ilmu apa, Anda lewat laut netral. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, setelah tadi kita berkati cakra kita, ya, kemudian ucapkan rasa syukur di dalam hati, berterima kasih pada setiap cakra Anda, lalu dari cakra mahkota Anda, terimalah energi halus masuk dari kepala ke tulang ekor, ya, dari atas ini turun melalui tulang belakang itu ke tulang ekor. Setelah itu Anda duduk diam selama 10 menit. Ini setelah semua cakra itu kita bersihkan, ya. Oke, kita coba bersihkan cakra seks kita dulu ya. Mari. Supaya kita menjadi lebih kreatif, menjadi orang yang subur, ya. Mari. Siap. Bayangkan cakra seks Anda di depan wajah Anda. Kira-kira sebesar diameter 15 cm. Cakra seks Anda berwarna orange, oranye. Ya, siapkan tangan kanan Anda. Bernafaslah dengan pelan. Usap 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang ke ember. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bersihkan sedikit dengan alkohol. Kemudian kita berkati cakra seks kita. Aku memberkatimu cakra seksku, cakra swadhisthana, engkau sehat, terang, bersih, kuat, sehingga aku kreatif, sehingga aku subur, sehingga aku dapat mempergunakan seluruh imajinasiku dengan baik. Bersihlah engkau, kuatlah engkau, aku memberkatimu, aku mencintaimu, turunlah energi ilahi atasmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pembersihan dilanjutkan untuk cakra solar plexus. Bayangkan cakra solar plexus Anda berada di depan wajah Anda. Cakra solar plexus Anda berwarna kuning. Mengatur ego Anda, mengatur eksistensi diri Anda. Kita niatkan untuk membersihkan cakra solar plexus kita 7 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuci dengan alkohol, pelan-pelan, dengan hand sanitizer.
Telapak tangan menghadap ke cakra. Kita berkati cakra solar plexus kita. Terima kasih. Aku memberkatimu. I bless you. Aku mencintaimu. Energi ilahi turun atasmu. Bersihlah engkau, kuatlah engkau. Sehingga aku mampu mengenali eksistensi diriku. Aku mantap, aku yakin, aku percaya diri. Oke. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kita sampai solar plexus dulu, kita berhenti dulu sebentar. Oke, kita bahas sedikit. Jadi ini hati-hati, kalau latihan solar plexus itu jangan pada saat hujan. Ya, dan jangan latihan di luar rumah pada saat hujan. Bisa mengakibatkan Anda kena halilintar, kena petir. Ya, saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara runtut di sini, mungkin terlalu apa ya, terlalu panjang. Intinya kalau latihan solar plexus itu jangan pada saat hujan dan jangan di luar rumah. Ya, karena ada sangkut pautnya dengan kelistrikan ya yang sangat besar, jadi bisa menyebabkan Anda tersambar petir. Ya, itu hati-hati sangat. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Yes, tersebut, Mantap, jadi silakan. saya solar flash itu sih Kak listrik gitu ya namanya itu. Betul, betul. Dia memang penyangga seperti kalau di badan bawah itu kan 3 ya. Cakra dasar, cakra seks, kemudian cakra solar plexus. Ibaratnya kalau di apa ya, Pak? Ibaratnya kalau di tubuh itu dia saklar gitu loh, Pak. Ibaratnya itu seperti itu. Sakarnya ya. Oh, saklarnya itu di pusar itu, di ulu hati itu. Gitu. Makanya kalau itu kita latihan di luar rumah pas hujan bisa connected dia disikat Anda, Pak. Gitu. Iya. Itu hati-hati. Ya, terima kasih. Ye. Tadi buang embernya nyentuh air enggak usah. Jangan ya. Langsung aja diniatkan, dibuang gitu, di set ini ya, dibuang gitu aja. Tidak perlu menyentuh. Ya. Ya, ada lagi? Kita lanjut ya. Kita lanjut Anahata, tenggorokan ajna ya. Yuk, siap? Atur nafas Anda. Bayangkan cakra Anahata, cakra jantung Anda berwarna hijau di depan wajah Anda. Kira-kira diameternya 15 cm. Kita niatkan untuk membersihkan 7 kali 7. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang di ember. Berkati cakra jantung Anda, telapak tangan Anda menghadap ke depan. Dengan lembut ucapkan, I bless you, aku memberkatimu, aku mencintaimu, aku memaafkanmu. Terima kasih, cakra jantungku telah menjagaku dalam perasaan damai, perasaan cinta kasih, kasih sayang, penuh kelembutan, keharmonisan dengan sesama dengan alam semesta. Bersihlah engkau, kuatlah engkau cakra jantungku. Bawalah aku dalam pelukanmu, dalam kedamaian dan cinta kasih. Turunlah energi ilahi untuk membersihkan engkau, menguatkan engkau, dan cemerlanglah cahayamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Munculkan cakra tenggorokan di depan wajah Anda. Cakra tenggorokan berwarna biru terang. Kira-kira diameternya 15 cm. Kita niatkan untuk membersihkan 7 kali 7. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersihkan. 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 Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersihkan. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersihkan. Telapak tangan kanan di depan. Kita niatkan untuk memberkati cakra wisuda kita, cakra tenggorokan kita. Kita bisikkan, I bless you, aku memberkatimu, aku mencintaimu. Aku berterima kasih padamu telah menjagaku dalam ucapan-ucapanku, sehingga aku menjadi orang yang berpengaruh, didengarkan, memiliki wibawa, dapat mempengaruhi, mampu menjual, mampu berteman, menjaga komunikasi, tetap jelas, tetap maksud-maksud dari keinginanku tersampaikan. Diberkatilah engkau dengan energi ilahi, kuatlah engkau, teranglah engkau, cakra tenggorokanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, dibersihkan dulu ya, menggunakan sanitizer. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke cakra ajna? Belum ada. Belum ada? Ini penting ya, cakra tenggorokan untuk profesi-profesi tertentu ya, seperti saya bilang tadi, yang sering ngomong ya, public speaker, MC, dosen, pengacara, ya, lawyer, itu akan sangat cemerlang. Yang disampaikan itu lurus, ya, jelas, clarified, nggak ambigu, diterima oleh lawan bicaranya dengan secara jelas, terutama orang-orang yang memimpin. Ya, ini penting banget. Kalau cakra jantung untuk para perawat, ya, para dokter itu juga penting, ya, punya rasa kasih yang besar, ya. Gimana Pak Anto? Mas Wisnu, kalau untuk yang cakra tenggorokan tadi, Nggih. saya dulu biasanya negosiasi itu berguna sekali. Yes, itu Pak, fungsinya di situ. Fungsinya di negosiasi itu ditambah dengan kekuatan cakra jantung. Kalau cakra jantungnya bagus, besar, orang itu lihat Anda senang, Pak. Gitu ya. Orang ini kok anu ya, kok menyenangkan, tidak ada niat menipu, tidak ada niat mencurangi saya. Saya suka berteman dengan dia, saya tak ngasih dia. Itu seperti itu, Pak. Dari situ ya, Mas. Efeknya, Pak. Paham. Mas Timur, kedua lutut saya sakit, cakra apa yang perlu dibersihkan? Cakra dasar, Bu Nur. Itu berkaitan dengan fisik. Cakra dasarnya perlu disembuhkan. Ya, nanti saya kasih terapinya seperti apa ya. Tapi yang paling penting dibersihkan dulu dengan rutin, Bu. Ya. Oke. Kita lanjut ke cakra ajna dan cakra mahkota, dua cakra terakhir. Ya. Siap? Nafas lembut, sedikit dan dalam. Light, slow and deep. Munculkan cakra ajna di depan wajah Anda, berdiameter 15 cm, berwarna nila, biru tua. Kita niatkan untuk membersihkan 7 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di ember. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di ember. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Telapak tangan di depan. Kita niatkan untuk memberkati cakra ajna kita. I bless you, I love you, aku memberkatimu, aku mencintaimu cakra ajnaku. Teranglah dan kuatlah engkau menjadi penuntun akan visiku, pandanganku, cita-citaku, intuisiku, kecerdasanku, pemahamanku terhadap apa yang terjadi, terhadap diriku sendiri, terhadap keinginanku sendiri, kekuatanku sendiri, kelemahanku sendiri, terhadap sainganku, terhadap orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkanku. Engkau yang menjadi penanda. Turunlah energi ilahi atasmu, bersihlah, kuatlah, teranglah cahayamu cakra ajna. Aku memberkatimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut ke cakra mahkota. Untuk cakra mahkota ini khusus kita akan lakukan 9 kali 9. Cakra mahkota berwarna ungu keputihan dengan sinar terang. Letaknya 5 cm di atas kepala kita bayangkan di depan kita. 9 kali 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buang. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedelapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kesembilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tangan berada di paha, kali ini tidak di depan wajah. Tangan berada di paha, kali ini tidak di depan wajah. Tegakkan duduk Anda. Nafas LSD. Lembut, sedikit, dan dalam. Kita terima aliran energi ilahi turun dari kepala kita, mengalir ke tulang belakang. Kita terima aliran energi ilahi dari kepala turun ke tulang belakang sampai ke tulang ekor, menyapu seluruh kepala kita, leher kita. Seluruh badan kita diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh alam semesta ini, membersihkan tubuh kita, merelakan dan mewujudkan semua impian kita, menyehatkan tubuh kita, meluruskan niat-niat kita, menuntun kita hanya pada jalan kebaikan, jalan kejujuran, jalan kedamaian, ketenangan. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pembersihan cakra selesai. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ya penutupnya itu adalah melepaskan sisa energi dari tubuh Anda melalui tulang ekor ke bumi. Ya, jadi tadi kan kita menerima aliran energi ya dari atas ya. Kita meminta itu ya pada Tuhan, tolong saya diberkati, dia masuk melalui cakra mahkota turun. Kemudian kita melepaskan sisa energi yang tidak terpakai dari tubuh melalui tulang ekor ke bumi. Nanti kita ucapkan terima kasih pada bumi dan berkati bumi dengan telapak tangan kanan. Oke, kita mulai lagi duduk, tangan di paha. Ya, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan. Kita bayangkan dari tulang ekor kita lepaskan energi-energi yang masih tersisa, yang negatif, yang kotor, kita turunkan ke bumi sejauh kira-kira 20 meter dari tempat kita duduk.
Kita alirkan ke sana. Dan kita ucapkan terima kasih Ibu Bumi, terima kasih Bumi yang telah mau memberikan makanan kepadaku, mau menjadi tempat hidupku. Terima kasih Bumi yang sudah menerima segala energi negatif dari tubuhku. Kita berkati Bumi, ya, tangan di depan, seperti tadi agak turun, di depan jantung Anda. Aku memberkatimu Bumi yang telah menghidupiku. I bless you, I love you, aku mencintaimu. Diberkatilah engkau dengan kelimpahan, diberkatilah engkau dengan kesuburan, dengan kebaikan. Aku memberkatimu Bumi, diberkatilah engkau dengan kedamaian, kesentosaan. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bumi, terima kasih, terima kasih. Selesai. Ya, teman-teman. Sekarang saya mau tanya ini. Apa yang ada di sekitar Anda yang melekat pada Anda itu yang semuanya itu ada nggak yang tidak dari bumi? Saya mau tanya nih. Ada nggak kira-kira? Mbak Ayu Devi? Semuanya melekat dari bumi, Pak. Dari bumi. Mbak Shelly, how are you? Gimana Mbak Shelly? Latihannya Mbak Shelly untuk malam ini? Barusan tuh ada harunya ya, Oh ya, berasa gitu ya. banget gitu harunya. Terus waktu terakhir yang masuk itu berasa, jadi berasa the whole body dari atas gitu turun, Siap. ya kayak gitu ke pundak kayak gitu. Ya. Yang pas Itu kita prinsip lakukan, kita lakukan secara frekuentif ya. Catatan khusus untuk cakra ajna itu jangan lama-lama ya dalam memberkati ya. Itu tidak terlalu bagus untuk penglihatan. Jadi sebentar saja. Khusus untuk cakra ajna, cakra mata ketiga. siap Nah, kita, Mas Wisnu, kayak Mas kita Timur. Mas Timur, kita kembali lagi ke memberkati bumi. Semua yang kita pakai, semua yang kita makan, semua yang kita tersedia ini dari bumi. Baju itu pohon juga dari bumi, ya toh? Sisa-sisa plastik, karet itu semuanya juga mineral-mineral itu semuanya dari bumi. Jadi kita mulai memperhatikan dan mulai menghormati bumi sebagai ibu kita. Nanti kita mati, kita juga akan kembali ke bumi. Pun kalau kita dibakar, misalnya orang Chinese ya, atau mungkin orang Jawa, kejawen itu kan dia sebenarnya kan dia tidak dikubur tapi dibakar. Itu juga abunya juga akan dibuang ke laut atau ditanam di bumi lagi. Gitu. Jadi inilah latihan ini terakhirnya sampai ke bumi lagi. Ya, kita memberkati bumi, kita kembalikan ke bumi. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan latihan-latihan yang sudah saya contohkan tadi, kita harapkan setiap hari itu getaran kita akan selalu berada di kedamaian, berada di kegembiraan, ya, di keheningan, bisa netral, bisa menerima dan sebagainya, ya seperti itu. Mbak Ayu Selvi, mohon maaf tadi masuk kita sudah latihan, enggak apa-apa ya. Nanti bisa lihat YouTube-nya. Terima kasih sudah bergabung, no problem. Apakah ada interview hari ini, Mbak Selvi? Halo. Iya Pak, sebelumnya mohon maaf saya telat join ya Pak ya. Ini saya kemarin terakhir interview yang masih menunggu pengumuman Pak Oh iya, di apa itu kemarin tuh? Lupa saya. di Honda ya kalau anak nggak salah. perusahaannya Telkom Pak. Oh, Telkom, anak perusahaan Telkom. Yes, oke. Very good ya, ditunggu ya. Mas Dian John Sinaga, how are you Mas? Kita belum ngobrol tadi. Halo, Mas John, Mas Dian. Ya Pak, Gimana Mas latihannya Mas hari ini Mas? eh, mungkin kelanjutan saya bisa ini Pak ya. 2 hari ini belum ada yang benar-benar saya usahakan gitu loh. Gimana? Kurang jelas suaranya.
Mungkin karena masih posisi mana baru pertama kali ini ya untuk melatih Oke, ini, ke depannya mungkin bisa lebih siap. kita Dilanjutkan terus ya. Ikhtiarnya kita lanjutkan terus, ikhlasnya kita rilis terus. Pokoknya Tuhan, saya menerima apapun yang terbaik untuk saya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ya. saya lanjutkan dulu. Ya, ini I love you. Ya, saya lanjutkan dulu. Oke, tips meningkatkan vibrasi sehari-hari. Ya, ini yang sehari-hari ya. Yang gampang lah, mudah untuk kita temui gitu. Sering bersyukur, ya, slow saja, santai, jangan ngotot. Pilihlah gembira ketimbang murung, ya. Terus mandi air garam. Mandi air garam itu juga membantu karena garam itu kan untuk menetralkan, ya. Sering berjemur, sering berjalan di tanah tanpa alas kaki. Terus sering ke pantai atau dekat laut. Ini yang penting juga nih, makan makanan alami. Udah itu hindari itu yang namanya apa ya? Teh kotak lah, yang botol lah, yang dari Indomaret, dari Indo April, ya, dari Indo April itu wes yang dikemas-kemas itu jangan di minum lagi, ya, jangan dimakan lagi, ya, yang dibungkus-bungkus mie instan dan sebagainya itu lebih baik ditinggalkan, ya. Jadi makanan yang alami, tempe, tahu itu apa dimasak sendiri, sayur, ya. Telur ayam kalau bisa yang telur dari ayam kampung kalau bisa ya. Itu akan lebih bagus ya daripada kita makan makanan yang kemasan. Terus yang terakhir adalah hindari area energi rendah. Area energi rendah itu maksudnya kalau ada orang-orang yang sedang bergosip ya, orang yang sedang marah, yang sedang dalam keadaan keterpurukan, tersinggung itu mendingan Anda hindari dulu. Ya, kalau ada orang tuh yang kerjanya cuma sambat terus itu mending nggak usah dideketin dulu. Itu akan menurunkan vibrasi Anda. Ya, seperti itu. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu jangan dideketin dulu. Mas Timur, Yes, punten Mbak nih, Sen. yang terakhir yang hindari area energi rendah. Rendah. Selain yang tadi tidak dekat dengan orang yang kira-kira kita udah tahu nih gitu kan ya. Ya, Kan kalau misalnya yang marah bos kan kita nggak bisa kita hindari juga ya, ya, Mas ya. Timur ya gitu kan ya. Misalnya kan seperti itu. Jadi paling nah untuk area kan bisa juga lokasi ya Mas Timur ya. Kalau misalkan kayak Bisa, area bisa, rumah sakit gitu. bisa. Banyak Jangan orang sakit lama-lama. tuh. Di rumah sakit jangan lama-lama. Ya, tempat dugem. Wes itu saya langsung aja. Tuh jangan lama-lama. Hmm. Kuburan, Oh, kuburan itu juga kalau ada orang layat, datang kan seperlunya aja toh. Habis itu kan cuci tangan pakai air garam, rendam kaki pakai air garam, mandi itu Oh, membersihkan. jadi kalau kita ngelayat Hmm, ada yang meninggal, kita kan misalkan ada saudara yang meninggal atau hmm, keluarga yang meninggal, kita kan ke rumahnya gitu. Itu termasuk hmm. area energi rendah ya, low Itu frequency termasuk ya. area energi rendah karena orang kan sedih semua di situ. Dan Oke. sebenarnya jangan pakai baju hitam, itu salah itu. Putih. Pakainya harusnya putih. Kenapa pakai baju hitam salah? Karena nyerap semuanya. Baju hitam itu membantu tubuh Anda untuk menyerap lebih cepat. Makanya harusnya pakainya putih, jangan pakai hitam. Oke, oke. Gitu. Terus ini Mbak Shelly, kalau dimarahin sama bos gitu ya, kan Hmm. itu tinggal kita scan diri kita. Kita terpengaruh nggak dengan rasa marahnya tadi? Kalau kita ikut marah, berarti Ya, ada sesuatu masalahnya dalam diri kita saya. ya, gitu ya. Berarti kan energi saya ikut turun kan berarti, kan gitu kan Ya, ya. ya, Nah, ya. kemudian kita setelah selesai, ya kita naikkan lagi dengan cara-cara yang kemarin sudah saya ajarkan. Kira-kira seperti itu. Paling sadar nafas sih ya. Sadar nafas Mas dulu, Timur ya. ya toh. Ya, Meditasi sadar dulu. nafas. I Ya. love you. Aku memaafkanmu. I forgive you. Itu pertama dulu itu. I forgive you dulu. Baru kemudian aku mencintaimu, aku memberkatimu. Gitu. Oke. Nuhun Mas Timur. Siap, Mbak Shelly. Lanjut ya, teman-teman. Nah, ini terapi cakra. Bu Nur Hayati. Lutut Anda kan sakit tadi, lututnya Ibu ya. Terapinya pakai apa? Pakai pembersihan cakra dasar, pakai pembersihan
Cakra dasar paling sering, tapi Anda sering-sering memakai warna merah. Jadi pakai baju warna merah, ya. Terus mungkin rumah itu didekorasi pakai warna merah. Terus ibu juga olahraga ringan. Lutut itu sakit karena apa? Karena pasti menanggung mungkin tubuhnya itu bebannya terlalu berat. Beban terlalu berat biasanya lemaknya tinggi. Nah, ibu harus latihan otot. Jangan lari dulu. Ya, jangan kardiovaskular, tapi latihan beban. Ya, latihan beban supaya ototnya berkembang. Nanti tulang rangkanya akan lebih kuat. Nah, kemudian dekat dengan orang yang energetik. Dekati orang-orang yang ceria, ya, orang-orang yang energinya itu besar. Ibu akan terpengaruh, ya, cakra dasarnya akan diterapi di situ. Yang kedua, cakra seks. Ya, warna oranye. Sering-sering pakai baju warna seperti saya ini, kunyit, gitu ya. Menikmati karya seni, itu untuk terapi cakra seks. Nah, benar toh, Bu Nur Hayati kelebihan berat badan toh. Padahal saya belum pernah ketemu ibu. Ya toh, itu udah tanda-tandanya udah kelihatan. Ya, itu pasti cakra dasarnya terganggu. Nah, sekarang kita ke cakra seks ya. Menikmati karya seni. Sering-sering dengerin lagu yang bagus, lihat teater, lihat film yang bagus. Makan kacang almond itu untuk cakra seks. Untuk cakra solar plexus ya, pakai terapi baju warna kuning. Berpuasa, mengurangi gula dan garam. Ya, untuk cakra jantung, terapi pakai warna hijau, baju hijau ya. Kordennya diganti hijau pupus gitu ya. Mungkin spraynya diganti warna hijau ya. Berada di ketenangan, kesendirian, bersedekah. Dicoba kalau Anda punya bos yang suka marah-marah gitu, yang kejam, nggak punya empati gitu. Kasih hadiah baju warna hijau ya. Seperti itu, Anda pakai baju warna hijau gitu. Cakra tenggorokan. Terapinya adalah pakai warna biru muda ya, membaca buku. Latihan bahasa asing itu adalah terapi untuk cakra tenggorokan. Sedangkan untuk mata ketiga, ya terapinya adalah warna nila. Nila itu indigo, ya biru tua. Melihat matahari terbit, mengurangi pasta gigi, kemudian makan buah salak. Nah, sekali lagi ya, mengurangi pasta gigi, jangan terus saya dikira mempromosikan jangan sikatan, bukan. Tetap sikat gigi, tapi pakai garam yang kasar itu, garam grosok itu. Terakhir, terapi untuk cakra mahkota. Mau menerima kenyataan apa adanya. Tidak banyak komplain, ya. Tulus, tidak ambil keuntungan. Tidak menyakiti hewan. Penting. Jangan menyakiti hewan. Ya, jangan memukul anjing yang lewat. Jangan sengaja menendang kucing, menembak burung. Ya, kalau bisa aktivitas mancing ikan itu dihindari aja. Ya kalau mau sembelih kayak kemarin kurban kan langsung mati toh, nggak disiksa gitu loh maksudnya ya, itu hati-hati. Banyak meditasi ya, itu adalah terapi untuk cakra mahkota. Oke. Nah, ini adalah perilaku-perilaku ya untuk kita itu juga lebih sadar rasa ya, meningkatkan vibrasi sehingga getaran kita tuh bukan getaran orang yang takut, yang gerusa-gerusu. Makanya saya bilang di sini alon-alon. Dalam menjalani hidup kita perlu pelan-pelan. Jangan cepet-cepet. Wis, yang lain biar cepet-cepet enggak apa-apa. Ya. Kita ambil yang alon-alon aja, pelan-pelan. Alon-alon waton kelakon, ya. Jadi mulai sekarang itu ambil jalan yang berbeda. Pelan-pelan, terlaksana ya, mantap, penuh perencanaan, tidak gerusa-gerusu, ora kesusu, nggak ngawur. Nah ini, latihan olah rasa, ya supaya rasa kita lebih tajam, vibrasi kita lebih tinggi. Satu, gemi. Gemi itu rajin menabung. Yang ditabung bukan hanya uang, tapi juga ilmu. Ya, berhemat. Berhemat itu artinya apa? Kalau bisa misalnya kita atasan nih negur karyawan pakai level 20, nggak perlu level 70, ibaratnya gitu loh. Itu termasuk berhemat. Ya.
tidak boros beli yang perlu, rendah hati menerima pemberian, mau belajar, mau menerima kritik saran. 2. Setiti, digemi setiti. Setiti itu tepat, titis, tajam, akurat, penuh pertimbangan, merasakan dalam-dalam. Kalau ada persoalan itu dirasakan dulu. Apa tuh saja nih permasalahannya? Perkorone apa? Cari banyak referensi, menunggu momen yang tepat, menunggu rasa mantap. Rasa mantap ini diam ketika marah, diam ketika gembira, diam ketika bingung. 3 itu. Jangan bikin keputusan kalau Anda sedang marah, jangan bikin keputusan kalau Anda sedang gembira, jangan bikin keputusan ketika Anda bingung. Terus titik. Terakhir adalah hati-hati. Berhati-hati, waspada, alert. Jangan jadi orang naif. Ya, naif. Mungkin Anda yang sudah suami istri gitu, ada yang mau pinjam, saudara Anda pinjam uang ke Anda gitu ya. Udahlah, nanti pasti dikembalikan. Itu naif namanya. Ya, maka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memilih kata yang baik, memilah informasi, memilih teman, memilih bacaan, sadar kapasitas diri, introspeksi, itu hati-hati. Ya, berhati-hati. Nah, gemis titi hati-hati ini dalam pencarian pekerjaan kan juga bisa dipraktekkan. Ya toh? Setiti, tepat. Mana perusahaan yang akan saya lamar nih? Saya nggak sembarangan lagi nih sekarang nih, ya toh? Saya tentukan mana yang supaya energi Anda itu gemi, ya, tidak ngawur, nggak kesana kemari gitu ya, tenang gitu, akurat gitu, ya. Dan hati-hati ketika Anda wawancara, Anda berbicara, Anda waspada, Anda sudah belajar sebelumnya perusahaan ini bagaimana, yang dijual apa, kapasitas dari diri saya yang diperlukan apa, itu hati-hati itu, ya. Nah, ini semua adalah latihan olah rasa. Kalau rasa kita bagus, energi kita tinggi, vibrasi kita tinggi, maka manifestasi kita juga akan yang bagus, yang tinggi, ya. Lanjut, latihan olah rasa berikutnya, ojo dumeh, jangan mentang-mentang, jangan adigung, adigang, adiguno. Adigung itu mengandalkan kekuatan, ya. Adigang mengandalkan kecepatan, adiguno mengandalkan keterampilan. Ya, jangan sombong, jangan congkak, jangan culas dan ingkar janji, kedepankan empati dan berani mengakui salah. Kalau salah, mintalah maaf. Mungkin selama ini Anda susah mencari pekerjaan karena Anda itu nggak mau mengaku salah. Mungkin Anda sombong dan congkak. Bisa jadi loh. Anda merasa bahwa oh, saya ini dulu pernah kerja di sini kok. Kemudian Anda kok susah cari kerja. Nah itu. Ya salah satunya karena ojo dumeh itu. Jangan sombong. Terus ojo kagetan. Ya, tidak mudah kaget. Tidak mudah terkagum-kagum. Tidak mudah terpesona. Tidak mudah mendewakan orang atau benda atau situasi. Ya. Dan tidak mudah percaya. Terakhir, ojo aleman, jangan ingin dipuji, jangan mudah merajuk, jangan loyo, jangan pamrih atau mengharapkan selalu membantu itu harus ada timbal baliknya. Tidak perlu ya, ikhlaslah. Oke. Nah, ini ada ojo getunan ya yang terakhir ya. Ini tidak perlu dilihat yang sebelah sini. Jangan mudah kecewa, tidak berharap ketinggian, santai saja nikmati proses. Jangan berlebihan dalam menaruh harapan pada orang lain dan standarmu bukan untuk orang lain. Jangan mudah kecewa. Oke, itu adalah latihan-latihan ya yang teman-teman bisa screenshot atau nanti saya posting di YouTube, teman-teman bisa belajar di situ ya. Terapi cakra semuanya sudah saya berikan di sini. Hanya 3 latihan ini teman-teman yang saya bisa temani Anda semuanya ya. Di malam hari ini adalah terakhir saya memberikan workshop ini. Mungkin kalau nanti suatu saat saya ada workshop lagi, mungkin saya akan bisa undang, bisa umumkan melalui LinkedIn, teman-teman mungkin bisa join lagi, enggak apa-apa ya. Tapi saya punya pesan satu ya, kalau memang latihan-latihan yang saya berikan itu bermanfaat, nanti teman-teman itu mendapatkan pekerjaan, ya tolonglah saling bantu. Teman-teman mention saya di LinkedIn, bisa kasih testimoni ya, bisa pakai video ataupun pakai tulisan terserah monggo.
Anda tag saya, kemudian saya akan bikin acara yang serupa. Mas Yeremia, thank you ya. Kalau ada lagi nanti saya kabarin lagi ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, monggo kita sharing dulu. Masih jam 8:30, silakan. Mas Timur. Ya. Untuk latihan pembersihan cakra ini seminggu berapa kali ya idealnya? Ya, idealnya memang kalau orang yang sudah menjadi penyembuh, karena ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan, itu biasanya setiap hari, Pak. Setiap sore. Kalau kakak saya, dia ada sertifikat penyembuh, dia pagi sama sore. Sehari 2 kali. Nah, untuk teman-teman ya, kita itu kan jangan memaksa diri ya, tapi kita scan diri kita. Ketika kita merasa, aku kok akhir-akhir ini kok mudah marah ya? Oh, berarti cakra jantungku baru bermasalah, atau cakra solar plexusku baru bermasalah. Disenggol sedikit aja aku baperan itu. Disenggol sedikit aku emosi dan tersinggung. Nah, itu cakra solar plexusnya pasti bermasalah itu. Warna kuning, ya kan? Nah, udah saya bersihkan dulu. Nah, besoknya, saya kok gampang bingung ya, nggak bisa mutusin sesuatu. Cakra seks dan ajnanya bermasalah. Karena itu terkait dengan keputusan, terkait dengan kreativitas, ya kan? Terus lagi, saya itu akhir-akhir ini kalau komunikasi disalahpahami terus, nah, berarti cakra tenggorokannya bermasalah. Itu, Pak. Nah, itu baru kemudian kita, oh saya coba bersihkan lagi. Gitu, gitu Pak. Oke. Yes. Monggo, ada lagi? Ya, Mas Mbak Timur. Riri? Yes, Ya, sinten lagi? ya, punten. Mbak Seli? Ya, Izin. Kan ini kan intinya kan cleansing ya. Kalau yang tadi pembersihan cleansing. cakra ya, cleansing. Cleansing. Kan bisa aja Ya. memang kita kerjakan setiap hari kayak kita kan habis pulang seharian misalnya kayak kerja atau apa, bisa aja kan malam juga bisa Boleh, kita seperti itu gitu ya. boleh Bu. Bisa ya, Mas. Yang penting setelah mandi ya. Yang penting Setelah setelah mandi mandi. ya. Iya, setelah badan bersih. Ya, Yang bisa penting sebelum itu. tidur kan kita cleansing gitu lah istilahnya. Jadi bangun Betul. tidur tuh kita sudah bersih lagi lah istilahnya ya. Iya, Bisa aja sih pagi betul juga Bu. cleansing, pagi-pagi juga bisa cleansing ya. Pagi Sebelum boleh. apa-apa. Tapi Pagi boleh. setelah mesti mandi dulu ya. Nah, pagi juga setelah mandi Iya, juga ya. setelah Oh, mandi. Jadi gini, kenapa tadi saya tidak menyarankan di pagi hari? Karena pagi-pagi itu biasanya kita siap-siap sekolah sama ke kantor. Maksud saya itu loh. Jadi malam supaya ya. kita tuh tenang, nggak buru-buru ketika cleansing cakra itu kita tenang. Seperti itu. Jadi kita udah selesai, kita udah mau tidur, mau ini udah selesai sholat apa segala, cleansing Yes, gitu ya. Then we go betul, to sleep. Oke. betul. Oke, Mbak Ayu thank you. Devi, kalau mandi air garam itu apa ini? Kalau mandi air garam itu sampai akhir mandi air garam atau dibilas air biasa? Dibilas air biasa. Jadi setelah mandi air garam dibilas air biasa. Ya, tuh. Kopi ya, kopi itu sebenarnya makanan untuk kelenjar pineal yang asli ya. Kopi asli. Jangan beli yang kemasan. Itu adalah makanan untuk kelenjar pinealmu. Termasuk salak. Salak itu powerful sekali untuk membersihkan. Coba aja makan salak sebulan. Pasti intuisimu akan lebih jalan, lebih tepat. Gitu. Ya. Kacang almond itu juga bagus. Kacang mete itu juga bagus. Apalagi ya? Minuman teh, beberapa teh seperti chamomile itu juga bagus. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini kopi berarti bukan yang kopi bubuk yang sejenis merek-merek gitu ya Mas ya. Bukan, Jadi Pak. Wes yang bukan. roasting rumahan itu ya Mas ya. Yes, yang roasting rumahan. Kalau Bapak mau yang lebih bagus ya yang belum di roasting itu malahan kopi sing masih hijau itu. Masih hijau itu. Ya, itu bagus itu. Itu makanan otak itu. Oke. Itu. Nah, kita membahas sedikit pasta gigi ya. Pasta gigi kan mengandung fluoride itu. Fluoride itu menyebabkan kelenjar pineal kita itu mengeras atau dia tertutup. Dia itu tertutup. Jadi kelenjar pineal ini kan sebenarnya mengeluarkan minyak.
ya kan? Nah, minyaknya itu yang kemudian apa ya istilahnya itu membuat kelenjar pineal ini menjadi reseptor sekaligus receiver sekaligus apa namanya pemancar, ya pemancar sekaligus reseptor. Itu yang kita bahas kemarin dengan apa alfa dan theta, ya salah satu yang paling berpengaruh tuh di pineal ini. Nah, kalau pineal ini kena fluoride, ya dia mengapur, kemudian dia mengeras, dia nggak keluar minyaknya. Untuk jadi reseptor dan pemancar dia menjadi agak susah. Gitu. Nah, pelan-pelan dihilangkan. Kalau sikatan pakai garam biasa aja, pakai garam pasar itu yang kasar itu. Saya udah lama nggak pakai pasta gigi. Mas Timur, punten. Ini jadi Oke, saya barusan nge-Google. Sekarang memang sudah ada beberapa pasta gigi tanpa fluoride ya. yes. Jadi itu juga itu oke ya. Oke, itu bisa dipakai. Bisa Itu dipakai yang bisa tanpa dipakai. Ya, fluoride. Jadi pokoknya yang penting tanpa fluoride, no fluoride gitu ya. ya tanpa fluoride. Betul, Ya, no choice, no choice. Ya emang ini memang betul. mungkin agak lebih mahal ya karena kan tanpa fluoride Pasti, itu kan organik. Ya, pasti lebih mahal karena organik, Bu. ya, oke. Gitu. Oke. Mm-mm. Nuhun Mas Timur. Ya, minyak esensial itu juga bisa membantu cakra ajna lebih tajam ya, termasuk cakra jantung. Minyak esensial dari apa yang bau apa mawar dan lotus. Memang harganya agak mahal. Ya nanti cari aja minyak esensial lotus sama mawar itu oke dipakai ya. Kalau bisa sih parfum itu sudah ditinggalkan, Pak. Itu mengotori cakra sih. Itu masuk ke kulit soalnya. Parfum-parfum yang kita beli di pasaran itu sebisa mungkin tidak dipakai lagi. Kalau yang parfum apa sih yang organik kayak gitu-gitu, Mas Itu Timur boleh, gimana? itu boleh, boleh Kan Bu. sekarang Pokoknya orang kan the trend is sekarang kan lebih banyak orang lebih ke sustainable kan, jadi yes, lebih ke betul Bu, organik yang kayak gitu. betul Bu, boleh Bu. Ya, minyak esensial tanpa alkohol. Oke. Nah, saya punya permintaan pribadi ini. Boleh nggak ke teman-teman? Boleh ya. Jadi gini, Monggo, Pak. saya itu juga sedang sedang pengen apa punya satu ikhtiar dapat pekerjaan di satu tempat gitu. Eh, saya tuliskan di grup boleh ya nama nama hotelnya apa ya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Pak. Nanti tolong dibuka Instagramnya ya. Sebentar. Segera bekerja. Nah, semua buka grup ya. Oke, jangan disebutkan ya, dibatin aja. Coba buka Instagramnya. Sudah belum? Nah, udah, teman-teman udah buka ya. Hmm, sudah, Pak. Oke, sekarang apa yang saya minta, teman-teman gantian doakan saya ya dengan apa namanya teknik yang kemarin sudah saya ajarkan. Teman-teman gantian doakan saya. Semoga saya juga boleh mendapatkan tempat di situ dengan teknik doa ya, direction, obedience dan acceptance. Ya doakan aja. Terima kasih Pak Timur sudah bekerja di sana gitu ya. Sambil bayangkan apa namanya itu buka Instagramnya. Saya belum tahu apa nih Pak? Belum tahu Instagramnya. Ditulis saja Pak sama seperti yang saya. Oh Pak Anto nggak ada di grup ya? Iya, Pak Anto nggak ada di grup. Oke, nanti Pak Anto saya ada nomor WhatsApp-nya Pak Anto. ada. Sebentar Pak Anto.
Pak Hanto tadi tak WhatsApp kan ya, kalau nggak Iya, salah. iya. Sebentar Pak, Boleh saya sama saya WhatsApp. juga, Mas Timur. Bu Nur ya? Eh, Oh sama Bu, ya, sama Mbak saya Sally ya? Sally. Ya, Ya, sebentar saya WhatsApp ya, boleh ya? Teman-teman yang lain tolong ditunggu dulu. mangga. Nah, Pak Hanto nomornya yang mana sih Pak? Bapak, oh ini. Yang belakangnya 8848. Oke. Mbak Sally saya tulis. Oke. Bapak boleh WhatsApp saya dulu nggak Pak? Biar saya nggak bingung nemuin. Barusan Oh saya ini ya, WhatsApp. ini ya, udah nih. Ya. Oke. Ini Pak, nah tolong dibuka Instagramnya. Terus nanti saya didoakan ya teman-teman untuk bisa ke situ, untuk bisa pindah ke situ. Nanti kalau saya bisa pindah ke situ, nanti saya akan kabari teman-teman juga. Oke, terima kasih ya teman-teman, kita sudah mengalami ini apa diperbolehkan untuk bersama-sama, walaupun mungkin ada yang baru bergabung, mungkin 1 atau 2 kali, ada yang sudah 3 kali. Pesan saya pokoknya tetap ikhtiar terus ya, santai saja, tenang. Tuhan pasti apa istilahnya merawat Anda ya, enggak mungkin terus ditinggalkan kok nggak dapat kerjaan, enggak mungkin ya, karena semesta itu adil, dia hanya memberikan apa yang Anda getarkan. Dah, kuncinya itu tok, nek Anda menggetarkan bahwa saya itu bekerja, saya punya penghasilan, ya pede, pasti nanti akan terkabul. Oke, thank you teman-teman, kita foto dulu, ya, kita foto dahulu, yes. Senyum ya, lihat ke kamera. Alhamdulillah rasa sakit lutut berkurang. Terima kasih Bu Nurayati. Semoga sembuh beneran. Senyum 1, 2, 3. Oke, saya transfer di sini. Yes. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kapan-kapan tetap berhubungan dengan saya di LinkedIn. Ya, apapun kalau mau lewat WhatsApp, mau japri, boleh juga ya. Mbak Ayu Devi, Mas Yeremia, Mas Dian, semuanya atas partisipasinya saya mengucapkan terima kasih. Mbak Riri, Bu Nur, Pak Anto, Pak Shelly, ya, Mbak Riri Maisinta, matur nuwun ya. Semoga kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lebih bagus. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima Namaste. kasih Pak Timur. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Selalu ya, Pak. Dadah.